Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Puji Islami dari SMPN 1 Pabuaran ingin mempresentasikan rencana aksi orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di SMPN Negeri 1 Pabuaran tahun 2024. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Dasar hukum. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. B. Maksud dan tujuan. Mengimplementasikan kegiatan aksi nyata yang telah dituangkan dalam program kerja dalam bentuk berbudaya positif di sekolah, khususnya di SMP Negeri 1 Pabuaran. C. Waktu dan tempat. Waktu kegiatan orientasi bagi seluruh lingkungan ASN P3K di Kabupaten Cirebon dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 30 Mei 2024 yang terbagi menjadi Angkatan 1 sampai Angkatan 5 dengan menggunakan pelaksanaan meeting atau daring di instansi masing-masing. Bab 2. Nilai dan Etika Pemerintahan Kabupaten Cirebon. A. Visi dan misi terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi 1. Berbudaya. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. 2. Sejahtera. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. 3. Agamis. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. 4. Maju. Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. 5. Aman. Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah atau SOTK, OPD, atau unit kerja. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Cirebon. Paragraf 1. Dinas Pendidikan. 1. Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah. 2. Dinas Pendidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paragraf 2. Susunan organisasi. 1. Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat Dinas membawahi Bidang Pendidikan Sekolah Dasar membawahi Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama membawahi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini membawahi Bidang Pendidikan Non-Formal membawahi UPTD. 2. Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. Paragraf 3. Tugas dan fungsi.
1. Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang diberikan kepada daerah. 2. Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyelenggarakan fungsi. Manajemen PPPK terdiri dari sesuai ketentuan pada pasal 93 Undang-Undang Nomor 5/2014, manajemen PPPK terdiri dari 1. Penetapan kebutuhan, 2. Pengadaan, 3. Penilaian kinerja, 4. Penggajian dan tunjangan, 5. Pengembangan kompetensi, 6. Pemberian penghargaan, 7. Disiplin, 8. Pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan 9. Perlindungan. Nilai dan etika OPD. 1. Renstra perangkat daerah, dalam kurung OPD, unit kerja SMPN 1 Pabuaran, PC SMPN 1 Pabuaran. Terwujudnya kegiatan belajar mengajar yang berkualitas guna mendukung tercapainya prestasi peserta didik yang berdasarkan iman dan takwa serta berbudi pekerti. Misi SMPN 1 Pabuaran. 1. Meningkatkan pemberdayaan kegiatan belajar mengajar yang praktis, aktif, inovatif, dan menyenangkan. 2. Peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik melalui kegiatan intrasekolah dan ekstrakurikuler. 3. Meningkatkan pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung. 4. Menyiapkan generasi unggul yang memiliki potensi bidang IMTAK dan IPTEK sesuai dengan perkembangan zaman. 5. Membentuk sumber daya manusia yang aktif, kreatif, dan inovatif. 6. Membudayakan pilar-pilar budi pekerti dalam kehidupan di sekolah. 7. Membangun citra sekolah sebagai terpercaya di masyarakat. 8. Memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan wajib belajar 12 tahun. Rencana hasil kerja PPPK, rencana aksi. Latar belakang masalah. Berbicara or speaking merupakan salah satu kemampuan berbahasa yang sangat penting karena dengan kemampuan tersebut, peserta didik mampu berdialog, mengungkapkan sebuah sapaan, atau mengungkapkan ungkapan-ungkapan lainnya yang dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan teman. Tujuan rencana aksi. 1. Peserta didik mampu berbicara dengan benar sesuai pengucapan. 2. Peserta didik agar terbiasa dengan berbicara atau berdialog dengan bahasa Inggris dan mampu mengartikan sesuai dengan kosakata yang benar. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan di atas adalah berlatih pengucapan kosakata dalam bahasa Inggris yang baik dan benar. 2. Menghafal beberapa kosakata yang digunakan di dalam kemampuan berbicara. 3. Membiasakan diri untuk berbicara dalam bahasa Inggris dalam kegiatan sehari-hari. Kesimpulan, berdasarkan hasil laporan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi P3K di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Setiap ASN P3K yang baru saja diangkat oleh pemerintah daerah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi masing-masing. 2. Salah satu kewajiban dari P3K untuk dapat meneruskan perpanjangan kontrak kerja. 3. P3K yang baru saja diangkat mampu melaksanakan tugas pelayanan publik serta tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu secara profesional di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Cirebon. 4. Masa orientasi memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Saran 1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebaiknya secara berkesinambungan untuk meningkatkan pelaksanaan pelatihan dan orientasi bagi P3K untuk meningkatkan kompetensi P3K.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebaiknya terus meningkatkan pelaksanaan pelatihan bagi P3K untuk meningkatkan kompetensi P3K terutama guru. 3. Bagi kepala sekolah untuk selalu melakukan bimbingan dan arahan kepada P3K agar bekerja dengan maksimal. 4. Bagi sesama pendidik, ke depannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing, serta mengimplementasikan core value berakhlak di dalam pelayanan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.